channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari @cerita_arwah. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Bidan Pencari Tumbal. Ini adalah awal cerita yang baru saja terjadi beberapa hari kemarin, tepat di tanggal 5 Desember 2021. Terlahir seorang anak laki-laki dari sahabatku Amel dan suaminya Jatmiko. Malam sebelum Amel melahirkan, ia sudah merasakan kontraksi yang sangat hebat, sehingga Amel sahabatku itu dibawa ke salah satu bidan kampung, yaitu letak kampungnya di daerah pesisir Subang, yang tempatnya pun tidak jauh dari rumahnya. Namun tidak disangka-sangka, ternyata di klinik bidan tersebut Amel hampir saja kehilangan nyawa bayinya. Karena menurut pengakuan nenek dari Amel yang bisa melihat makhluk-makhluk tidak kasat mata, serta neneknya yang juga merupakan sesepuh di kampungnya, menyaksikan bahwa ada banyak makhluk sejenis kuntilanak mengitari di sekelilingnya, bersiap untuk menghisap darah bayi yang baru lahir. Beruntung dengan cepat, nenek Amel segera meminta Jatmiko, suami Amel, pergi untuk mencari sapu ladang untuk mengusir para kuntilanak yang berkerumun menunggu kelahiran bayi Amel. Menurut pengakuan dari neneknya Amel, ia sempat berkomunikasi dengan salah satu kuntilanak yang jika digambarkan bentuknya, tubuhnya menjulang tinggi setinggi kurang lebih 3 meteran. Bahkan kepala kuntilanak itu sampai menyentuh langit-langit plafon klinik bidan itu. Rambutnya panjang menjuntai sampai ke lantai, dan juga yang membedakan kuntilanak itu dengan kuntilanak lainnya, ia memiliki 2 taring, dan kedua matanya melotot seperti akan keluar, tidak memiliki pupil pada bola mata. Benar-benar sangat menyeramkan. Kuntilanak itu meminta agar menyerahkan bayi yang akan dilahirkan oleh Amel, yaitu sebagai tumbal mereka. Sang nenek pun kemudian bertanya siapa yang menjadi tuan mereka. Barangkali para kuntilanak itu memang sengaja ditaruh oleh orang-orang yang melakukan pesugihan di dekat klinik bidan bayi tersebut. Namun pengakuan dari kuntilanak yang berukuran raksasa tadi membuat nenek Amel merasa terkejut. Tuanku adalah bidan di sini. Aku diperintahkan untuk mengambil bayi yang akan lahir sebagai makanan kami. Hihihihi. Nenek Amel pun mengerti. Akhirnya nenek Amel pun mengerti jika bidan kampung itu ternyata mengikuti pesugihan kuntilanak untuk penglaris kliniknya. Setibanya Jatmiko membawa sapu lanang permintaan nenek Amel, ia kemudian bertanya untuk apa sapu lanang itu. Namun sang nenek masih enggan untuk menceritakan apa yang ia lihat serta ia dengar di sekeliling cucu kesayangannya melalui mata batinnya, agar sang cucu Amel tidak terlalu stres menjelang lahiran. Sudah, kamu tidak perlu banyak tanya. Sapu ini mau emak gunakan untuk berjaga-jaga.
Kalau ada makhluk halus yang mengganggu, jawab Nenek Amel kepada Jatmiko. Malam semakin larut, Amel yang masih terus-menerus merintih kesakitan, terlihat kondisinya semakin melemah. Sedangkan Nenek Amel terus-menerus tidak henti-hentinya merapalkan ayat kursi yang ia kumandangkan dalam hati, sambil tangannya mengebas-ngebaskan sapu lanang di sekitar tempat tidur Amel. Tepat pukul setengah 12 malam tanggal 4 Desember 2021, Amel seketika mengalami kesurupan. Ia meronta-ronta dan menangis-nangis tidak karuan. Kedua tangannya memukul-mukul perutnya sendiri. Jatmiko suaminya berusaha untuk mencengkram tangan Amel agar ia tidak terus-menerus memukul-mukul perutnya sendiri. Nenek Amel pun sibuk menyadarkan cucunya itu dengan bacaan-bacaan ayat kursi, serta ia membawa sebuah jimat kecil yang ditempelkan di kening Amel, sehingga tidak lama Amel pun sadar. Nenek Amel mulai kesal dengan tingkah laku si bidan tersebut, yang seolah-olah pura-pura tidak tahu jika di ruang melahirkan pasiennya mengalami kesurupan. Padahal selama hampir setengah jam cucunya berteriak-teriak dan meronta-ronta serta tertawa cekikikan seperti kuntilanak. Namun karena terpaksa dan tidak ada pilihan lain selain di tempat itu, Nenek Amel mengurungkan niatnya untuk membawa sang cucu untuk melahirkan di klinik lain. Setelah Amel tersadar, neneknya tidak bisa lagi menutupi keadaan genting yang harus mereka hadapi sepanjang malam itu, karena dikelilingi oleh kawanan kuntilanak. Menurut pengakuan Amel saat pertama kali ia masuk ke dalam klinik bidan itu, hawanya memang terasa sangat lembab dan dingin sekali. Pundaknya pun berat seperti ada yang menduduki. Tapi karena saat itu ia merasa perutnya amat sakit, Amel pun tidak menghiraukan perasaan aneh tersebut. Amel juga mengaku jika dirinya mencium ada bau anyir darah yang sangat membusuk, membuatnya amat sangat mual. Dan setibanya ia melihat ada sebuah penampakan kuntilanak yang mulutnya sedang mengecap-ngecap seperti melihat makanan lezat di hadapannya. Belum sempat Amel berteriak, seketika Amel menjadi tidak sadar. Namun beruntung ia masih bisa merasakan jika tubuhnya seperti dikendalikan oleh sesuatu. Dan Amel berusaha sekuat tenaga untuk bisa mencoba melawan kuntilanak yang berusaha untuk menguasai tubuh Amel tersebut. Sesudah dari kejadian kesurupan itu, lampu di kamar ruang melahirkan menjadi tiba-tiba meredup dan agak berkedip-kedip. Suara cakaran kuku serta bunyi jentikan antara kuku dan tembok menghiasi malam mencekam dalam kamar itu. Tangisan Amel semakin menjadi manakala ia sedang merasakan perutnya amat sakit, dan di sisi lain ia sangat ketakutan karena suara cekikikan kuntilanak terus-menerus saling bersahutan. Sang suami Jatmiko turut membantu Nenek Amel untuk membacakan sholawat serta surat-surat pendek yang ia bisa, supaya sang istri terjaga dari segala macam gangguan tidak kasat mata. Dan tiba di pukul 3 dini hari, akhirnya Amel merasa jika kepala sang bayi perlahan sudah mau keluar. Namun lagi-lagi gelagat aneh bidan tersebut membuat Nenek Amel kembali geram. Si bidan itu malah seperti sengaja membiarkan Amel melahirkan sendiri.
Berkali-kali Jatmiko menghampiri bidan untuk memberitahukan jika anaknya sudah mau keluar. Namun respon dari bidan itu terkesan cuek dan wajahnya menjadi agak ketus. "Saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan sebelum kamu menyuruh-nyuruh saya. Kan saya ini yang bidannya," ujar bidan itu. "Cepat tolong cucu saya, atau kamu akan tanggung akibatnya," bentak suara nenek Amel yang secara tiba-tiba mengejutkan si bidan. Bidan itu pun akhirnya menyerah dan membantu persalinan Amel. Tapi begitu bayinya keluar, bayi itu sama sekali tidak menangis. "Segera azankan bayi ini. Jangan kamu melamun, Jatmiko. Emak akan terus mendoakan supaya anak ini selamat," ucap nenek Amel. Belum selesai bayi itu diazankan oleh sang ayah. Tubuh Amel kemudian kembali mengejang dan matanya mendelik putih. Bukannya bidan itu membantu Amel yang kesurupan, malah ia pergi begitu saja. Dirasa semakin menjengkelkan, nenek Amel pun menyuruh Jatmiko membawa Amel untuk pulang. Walaupun keadaannya masih lemah pasca melahirkan, bayi Amel pun mendadak menjadi sangat rewel. "Loh, kalian kok buru-buru pulang?" tanya si bidan dengan wajah yang berpura-pura baik. Sang nenek yang sudah kadung kesal tidak menjawab pertanyaan dari bidan itu. Sang bidan memaksa Amel sebelum pulang meminum segelas air putih. Namun beruntung sang nenek melihat ada sesuatu yang aneh di dalam gelas tersebut. Segera ia rebut dan ia minum airnya sampai habis. Seketika dengan wajah marah dan dengan nada agak membentak, bidan itu mengusir mereka bertiga. "Pulang saja kalian. Kalau ada apa-apa, jangan datang lagi ke klinik ini," ujar bidan itu sambil bertolak pinggang. Sepulangnya di rumah, bayi Amel masih saja terus rewel. Namun jika dijauhi dari nenek, dengan tiba-tiba bayi itu bisa berhenti menangis. Sang nenek pun mengingat jika ia habis minum air di gelas yang disuguhkan bidan itu untuk cucunya. Dengan segera sang nenek berwudu dan kemudian ada suara cekikikan kuntilanak yang kembali ia dengar, serta bayangan siluet putih tipis keluar dari tubuh nenek Amel. Saat siang hari menjelang, para tetangga dekat banyak yang datang menjenguk bayi Amel. Salah satunya sebut saja Bu Ina. Ia kemudian menanyakan apakah semalam Amel melahirkan di klinik bidan yang tempatnya tidak jauh dari rumah Amel. Si nenek pun kemudian membenarkan terkaan Ibu Ina. Tidak disangka muncul pengakuan mengejutkan dari mulut Bu Ina seputar klinik bidan tersebut. "Mak tahu tidak, saudara saya Cicin yang juga baru saja melahirkan di klinik bidan itu, masa sewaktu dibawa pulang bayinya sudah tidak bernyawa," ujar Bu Ina. "Awalnya sih setelah melahirkan bayinya terlihat sehat-sehat saja, tapi sewaktu dibawa pulang ke rumah kulitnya pucat, membiru, dan tiba-tiba sudah tidak ada denyut jantungnya lagi. Saat dibawa ke dokter bayinya sudah dalam keadaan meninggal. Belum sampai di situ saja, Mak. Ibunya pun sejak kematian bayinya ikut diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Ia mengaku ditampakkan dengan sosok kuntilanak yang berukuran besar dan wujudnya menyeramkan. Sambil memakan bayi, kuntilanak itu terus-menerus menampakkan diri, sampai pada akhirnya Cicin dibawa kepada orang pintar," tutup cerita Bu Ina. Butarsi yang mendengar percakapan itu ikut menimpali percakapan antara nenek Amel dan juga Bu Ina. Butarsi yang kebetulan rumahnya berada di dekat klinik bidan itu menyebutkan
Jika setiap larut malam dari arah klinik bidan tersebut terdengar suara banyak tangisan bayi yang membuat Bu Tarsi dan keluarganya sulit untuk tidur. Bu Tarsi pun seringkali mendengar dan ditampakkan oleh sosok-sosok kuntilanak manakala ia berjalan melewati klinik bidan itu setelah ba'da maghrib. Bu Tarsi menambahkan jika klinik bidan yang ternyata baru dibuka itu sebelumnya berasal dari kampung sebelah. Namun karena ada banyak warga yang juga membicarakan tentang bidan tersebut memakai pesugihan, akhirnya sang bidan pun pindah tempat. Entah benar atau tidaknya, wallahu alam. Tapi satu hal yang pasti, sang bidan terlihat tidak pernah berbaur dengan warga sekitar, dan sang bidan cenderung tertutup. Sikapnya agak aneh saat ada pasien yang ingin melahirkan. Ia bahkan seringkali meninggalkan pasien, padahal dalam keadaan kepala si bayi akan keluar. Singkat cerita, setelah kejadian yang baru saja terjadi menimpa kepada Amel, warga di kampung enggan mendatangi klinik bidan itu, walaupun hanya sekedar untuk melakukan imunisasi rutin ataupun kontrol kesehatan janin. Warga sekitar percaya jika bidan tersebut terikat perjanjian dengan kuntilanak pemakan bayi, yaitu untuk memperkaya dirinya sendiri. Beberapa desas-desus kabar burung warga meyakini jika klinik bidan itu juga menerima untuk aborsi kandungan, karena seringkali terlihat wanita-wanita di luar dari kampung yang sering mendatangi klinik bidan itu, dan mereka pulang dengan tergesa-gesa. Nenek Amel yang mendengar pengakuan dari kuntilanak itu semalam enggan ia sampaikan kepada warga lainnya. Nenek Amel tidak ingin warga akhirnya main hakim sendiri ataupun melakukan tindakan anarkis terhadap bidan tersebut. Walaupun sang nenek tahu yang sebenarnya terjadi, sang nenek justru mendoakan jika benar adanya kabar-kabar burung tersebut, sekiranya Allah bisa mengampuni kesalahan si bidan dan memberikan hidayah agar bidan tersebut bisa kembali ke jalan yang benar. Ia pun sudah memaafkan apa yang dilakukan bidan itu terhadap cucunya. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi buruknya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.